Oke, ini merupakan video ke-66 saya di Kabupaten Gunung Kidul. Dan kali ini saya akan menuju ke tempat wisata lainnya. Tapi ini bukan pantai. Ini merupakan sebuah pulau yang lokasinya ini berada di sebelah barat Pantai Dadapan. Dan nama wisata ini adalah Pulau Kalong. Jadi ketika saya melihat di peta, letak Pulau Kalong ini berada di antara Pantai Sedahan dan Pantai Greweng. Ini berada di tengah-tengah pantai tersebut. Dan ketika saya sedang berada di Pantai Dadapan ini, saya memutuskan untuk melewati sebuah bukit yang berada di sebelah barat. Yang saya kira ketika saya melewati bukit itu akan sampai di Pantai Sedahan. Hal itu saya lakukan karena waktu dulu saya pernah berkunjung ke Pantai Sedahan. Jika teman-teman melihat video saya di Pantai Sedahan, itu saya pernah menaiki sebuah bukit di sisi timur Pantai Sedahan, dan itu bisa sampai di sisi barat Pantai Dadapan, walaupun itu tidak sampai di bibir Pantai Dadapan. Dan saya kira ketika saya sedang berada di Pantai Dadapan ini, ketika saya berjalan ke arah barat bukit itu akan sampai juga di tempat tadi waktu saya di Pantai Sedahan. Dan ketika saya mencari jalan di atas bukit tersebut, saya tidak menemukan jalur apapun, sob. Dan akhirnya saya memutuskan untuk turun lagi ke Pantai Dadapan, dan saya akan memutar melewati Pantai Sedahan dan nanti akan menaiki bukit lagi di sebelah barat Pantai Sedahan, dan nanti akan sampai juga di Pulau Kalong, seperti itu. Udah. Jadi Pak,
Mau ke Pulau Kalong, Pak? Ya pasaran sebelah kanan ada jalan setapak kalau gitu. Kunci. Terus nanti kalau pulang nggak usah lewat situ. Nanti kan kalau pulang banyak. Dan ketika kita sudah sampai di Pantai Sedahan, arahkan pandangan kita ke arah barat, dan di arah barat itu nanti akan ada sebuah jalan setapak kecil, dan jalan setapak itulah yang nanti akan mengantarkan kita untuk sampai ke Pulau Kalong. Dan tadi sebelum saya sampai di Pantai Sedahan ini, saya sempat bertemu dengan seorang warga, dan beliau mengatakan bahwa jalan tersebut itu memutar, bro. Jadi nanti ketika kita sudah sampai di Sedahan, kita melewati jalur setapak tersebut, nanti juga akan sampai juga di area Pantai Growang seperti itu. Dan ketika saya sudah memasuki jalan setapak tersebut, ukuran jalan setapak tersebut cukup kecil, dan di kanan kiri itu didominasi oleh tumbuhan pandan laut yang sudah mengering. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa ketika saya sudah sampai di area hutan ini, saya tidak menemukan satu papan petunjuk pun untuk sampai ke Pulau Kalong tersebut. Dan harus diwaspadai juga bahwa persis di samping kiri saya itu adalah sebuah jurang yang langsung berhadapan dengan laut lepas. Jadi untuk teman-teman yang ingin menuju ke jalur tersebut harus hati-hati dan selalu waspada.
Jadi waktu saya mengetahui bahwa di area tersebut tidak ada papan petunjuk untuk menunjukkan arah menuju ke Pulau Kalong, jadi saya hanya menggunakan insting untuk sampai ke pulau tersebut. Dan saya terus berjalan melewati hutan-hutan tersebut, dan akhirnya setelah 20 menit saya melakukan perjalanan, saya sampai di sebuah area yang cukup terbuka, dan ternyata Pulau Kalong itu berada di sisi sebelah kiri. Nah, di situ hanya ada dua pilihan, sob. Yang pertama, saya harus kembali lagi, atau saya meneruskan perjalanan untuk sampai ke Pantai Growong. Dan setelah saya pikir-pikir, kalau misalkan saya kembali lagi, itu pun saya masih harus mencari jalur untuk sampai ke Pulau Kalong. Itu pun kalau saya menemukan jalurnya. Kalau tidak, dan ditambah lagi ketika saya berada di lahan terbuka tersebut, saya melihat akses jembatan untuk menuju ke Pulau Kalong itu sudah ada yang rapuh. Dan karena hal tersebut, saya putuskan untuk melanjutkan perjalanan menuruni bukit untuk sampai ke Pantai Growong, dan nanti akan melanjutkan perjalanan untuk sampai lagi di parkiran Pantai Jungwok. Dan mungkin di kemudian hari saya akan coba mendatangi Pulau Kalong lagi di lain waktu. Dan benar saja, ketika saya sudah sampai di area Pantai Growong,
saya bertemu dengan salah satu warga setempat dan beliau mengatakan bahwa jika ada wisatawan yang ingin bepergian ke Pulau Kalong tersebut harus menghubungi pengelola Pulau Kalong yang ada di area Pantai Sedahan dan nantinya akan dipandu untuk melewati jembatan tersebut. Tetapi beliau mengatakan bahwa setelah adanya pandemi, wisata Pulau Kalong itu jumlah wisatawannya turun drastis hingga sampai sekarang dan hanya ada beberapa wisatawan saja yang berkunjung ke sana. Sendiri Pak, sengaja emang Pak, bebas. Iya Mas. Dari mana? Kulo Banjarnegara Pak. Banjarnegara. Nggih, tebe Pak, lumayan. Langsung dari sana Mas? Enggak Pak, kulo nginep teng Rakal Pak. Oh. Nggih. Kenjinan mungkin enten ke pertigaan mata air mau. Nggih. Kenjinan lurus. Kan tadi pas ada turunan toh. Mm-hmm. Ada pertigaan yang arah Geweng. Oh, yang ada pelangnya Pak ya? Ada oh pelangnya iya. tadi. Berarti lewat sini Pak. Lewat sini kan lurus terus Oh, rono nggih. nyampe. Bawah sini berarti Pak nggih? Nggih Mas, wis ana banyune to. Oh, nggih. Matur nuwun Pak nggih. Nggih, hati-hati Mas. Nggih. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya mengenai Pulau Kalong walaupun tidak sampai di area wisatanya, dan selanjutnya saya ingin melanjutkan perjalanan menuju ke Pantai Ngungap. Ini kurang lebih jaraknya sekitar 15 km dari Pantai Junggok. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya.